Selamat pagi semuanya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Pada minggu ini, saya, Cielan, dan Bu Kusma akan menjelaskan tentang Hari Trisuci Waisak. Hari Trisuci Waisak ini untuk memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Waisak pada Purnama Sidhi, yaitu yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini. Yang kedua, betapa Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha di Bodh Gaya. Dan yang ketiga, Buddha Gautama Parinibbana di Kusinara. Dan berikut ini adalah riwayat kehidupan Pangeran Siddhartha secara singkat yang akan disampaikan oleh saya, Cielan, dan Bu Kusma. Pada zaman dahulu di kerajaan Kapilawatu, India, terdapat seorang raja bernama Raja Sudodana yang mempunyai istri bernama Ratu Mahamaya. Sewaktu tidur, Ratu Maya memperoleh mimpi yang aneh sekali. Ratu bermimpi bahwa 4 orang dewa agung telah mengangkatnya dan membawanya hingga ke Gunung Himalaya dan meletakkannya di bawah pohon salak. Selanjutnya, Ratu dipimpin masuk ke sebuah istana emas dan direbahkan di sebuah dipan yang bagus sekali. Di tempat itulah seekor gajah putih dengan memegang sekuntum bunga teratai di belalainya memasuki kamar. Gajah tersebut mengelilingi dipan sebanyak 3 kali untuk kemudian masuk ke dalam perut Ratu Mahamaya dari sebelah kanan. Ratu memberitahukan mimpinya ini kepada raja, dan raja lalu memanggil para Brahmana untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Para Brahmana menerangkan bahwa Ratu akan mengandung seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi seorang Cakrawati atau raja dari semua raja, atau akan menjadi seorang Buddha. 10 bulan kemudian, di bulan Waisak, Ratu memohon kepada raja untuk dapat bersalin di rumah ibundanya di Dewa Daha. Dalam perjalanan ke Dewa Daha, tibalah rombongan Ratu di Taman Lumbini yang indah sekali. Di kebun itu, Ratu memerintahkan rombongan berhenti untuk istirahat. Dengan gembira, Ratu berjalan-jalan di taman dan berhenti di bawah pohon salak. Pada waktu itulah Ratu merasa perutnya agak kurang enak. Dengan cepat, dayang-dayang membuat tirai di sekeliling Ratu. Ratu berpegangan pada dahan pohon salak, dan dalam sikap berdiri itulah Ratu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika itu tepat Purnama Sidhi di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi, lahirlah Pangeran Siddhartha. 4 Mahabrahma menerima bayi itu dengan jaring emas. Dari langit turunlah air hangat bercampur dingin untuk memandikan anak itu. Walaupun sebetulnya sang bayi sudah bersih, tanpa darah yang melekat, bayi itu kemudian berdiri tegak, berjalan 7 langkah. Setiap dia menapak, di bawah kakinya tumbuh bunga teratai. Lalu ia berkata, "Akulah pemimpin di dunia ini. Akulah tertua di dunia ini. Akulah teragung di dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tak akan ada penimbal lahir lagi." 7 hari setelah kelahiran Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya meninggal dunia dan terlahir di alam dewa. Dan Pangeran Siddhartha dirawat oleh bibinya yang bernama Mahaprajapati Gotami. Seorang petapa yang bernama Asita diberitahukan oleh para dewa dari alam Tawatimsa bahwa seorang bayi telah lahir yang kelak akan menjadi Buddha. Pada hari itu juga petapa Sita berkunjung ke istana Raja Sudodana untuk melihat bayi tersebut. Setelah melihat sang bayi dan memperhatikan adanya 32 tanda dari seorang Mahapurisa atau orang besar, petapa Sita memberi hormat kepada sang bayi, dan kemudian diikuti juga oleh Raja Sudodana. Setelah memberi hormat, petapa Asita tertawa gembira, tapi kemudian menangis. Menjawab pertanyaan Raja Sudodana, petapa Asita menerangkan bahwa
sang bayi kelak akan menjadi Buddha. Karena usianya sudah lanjut, maka ia sendiri tidak lagi dapat menunggu bayi itu kelak memulai memberikan ajarannya. Selanjutnya, Petapa Sita mengatakan bahwa pangeran kecil ini kelak tidak boleh melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa suci. Kalau pangeran kelak melihat 4 peristiwa tersebut, maka beliau akan segera meninggalkan istana dan bertapa untuk menjadi Buddha. Waktu pun terus berlalu sampai Pangeran Siddhartha menginjak usia 16 tahun. Pada saat itu Pangeran Siddhartha menikahi seorang gadis yang bernama Yasodhara, yaitu anak dari Raja Supabuddha dari negara Dewadaha dan ibunya Ratu Pamita. Di saat Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, pangeran merasa tidak bahagia dengan cara hidup yang dianggap seperti orang tawanan dan terpisah dari dunia luar. Pada suatu hari, pangeran mengunjungi ayahnya dan berkata, "Ayah, perkenankanlah aku berjalan-jalan keluar istana untuk melihat tata cara kehidupan penduduk yang telah akan kuperintah." Karena permohonan ini wajar, maka raja memberikan izin. "Baiklah anakku, engkau boleh keluar dari istana untuk melihat bagaimana penduduk hidup di kota. Tetapi sebelumnya aku harus mempersiapkan sehingga segala sesuatu baik dan patut untuk menerima kedatangan anakku ini." Setelah rakyat selesai menghias kota seperti diperintahkan oleh raja, maka raja memanggil pangeran untuk menghadap. "Anakku, sekarang engkau boleh pergi melihat-lihat kota sepuas hati." Akhirnya pangeran pun keluar jalan-jalan di kota. Singkat cerita, Pangeran Siddhartha melihat keempat peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa suci. Kemudian pangeran menyadari bahwa hidup ini tidaklah kekal atau anicca, sehingga mengakibatkan penderitaan. Lalu Pangeran Siddhartha memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Tidak lama kemudian, putri Yasodhara telah melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Mendengar berita ini, pangeran lalu memberi nama anaknya, yaitu Rahula, yang berarti belenggu. Pada tengah malam, Pangeran Siddhartha terbangun dan memandang sekelilingnya. Pangeran Siddhartha melihat gadis-gadis penari tergeletak tidur simpang siur di lantai dalam sikap yang beraneka ragam. Ada yang terlentang, ada yang tengkurap, dan lain-lain. Pangeran merasa seperti di pekuburan dengan mayat-mayat yang bergelimpangan. Pemandangan ini membuat pangeran jijik dan muak sekali, sehingga beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan istana pada malam itu juga. Pangeran memanggil Channa dan memintanya untuk menyiapkan Kantaka, kuda kesayangannya. Pangeran kemudian pergi ke kamar Yasodhara untuk melihat istri dan anaknya sebelum pergi untuk bertapa. Dan pada akhirnya Pangeran Siddhartha pun meninggalkan istananya. Setelah Pangeran Siddhartha keluar dari istana, Pangeran Siddhartha mencari obat. Obat untuk siapa? Obat untuk seluruh makhluk. Obat apa itu? Obat mengenai usia tua, sakit, dan mati. Jadi Pangeran Siddhartha ingin semua makhluk yang ada di dunia ini berbahagia. Jadi beliau mencari obat. Obat apa sajakah itu? Yaitu obat untuk menyembuhkan usia tua, sakit, dan mati. Jadi pangeran berkelana ke kian kemari mencari guru, yaitu guru yang pertama yaitu Alara Kalama. Jadi Pangeran Siddhartha berguru kepada Alara Kalama. Tapi apa yang diinginkan Pangeran Siddhartha atau apa yang dicita-citakan Pangeran Siddhartha belum menemukan hasil. Jadi belum menemukan obat itu. Jadi Pangeran Siddhartha terus mencari guru. Nah, pada suatu hari Pangeran Siddhartha bertemu juga dengan 5 orang pertapa. Jadi Pangeran Siddhartha dan 5 orang pertapa itu bersama-sama bermeditasi.
mencari obat seperti yang diinginkan Pangeran Siddhartha. 5 pertapa itu siapa saja? Yaitu Asaji, Kondanya, Mahanama, Badia, dan Wapa. Dengan Pangeran Siddhartha bermeditasi. Tapi tetap saja hasil yang diinginkan Pangeran Siddhartha itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Pangeran Siddhartha. Selanjutnya, Pangeran Siddhartha mencari guru lagi. Siapakah guru berikutnya? Yaitu Alanakalama dan Udaka Ramaputra. Berguru lagi, tapi tetap saja apa yang ingin dihasilkan apa yang ingin diraih Pangeran Siddhartha tidak memuaskan hatinya. Setelah itu, Pangeran Siddhartha bermeditasi lagi, mencari obat apa yang diinginkan. Tetap saja hasilnya belum seperti yang diinginkan. Kemudian Pangeran Siddhartha itu pergi bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Itu pergi dengan cara menyiksa diri. Pergi kemana? Yaitu pergi ke Magadha. Pergi ke Magadha untuk melaksanakan pertapaan kembali. Di mana itu? Di hutan Uruvela. Di mana? Di tepi sungai Naranjana. Di sana beliau bermeditasi selama 6 tahun. Tetap saja apa yang diinginkan tidak tercapai. Apa yang dimau dengan Pangeran Siddhartha atau ingin mencari obat untuk manusia tetap saja belum bertemu. Kemudian setelah Pangeran Siddhartha tetap menyiksa diri selama 6 tahun, tiba-tiba pada suatu hari datanglah seorang penari dengan melantunkan sebuah syair. Syairnya bagaimana? Yaitu, bila senar kecapi dikencangkan, suaranya akan semakin tinggi. Ulangi ya. Bila senar kecapi dikencangkan, suaranya akan semakin tinggi. Kalau terlalu dikencangkan, putus kecapi itu. Terus, si penari ini juga melantunkan syair. Bila senar kecapi ini dikendurkan, suaranya akan semakin rendah. Tapi kalau terlalu dikendurkan, lenyap suaranya. Setelah mendengarkan syair itu, Pangeran Siddhartha sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah salah. Apa yang dilakukan selama ini bermeditasi dengan cara menyiksa diri itu salah. Kemudian setelah melewati meditasi yang tidak ada hasilnya, Pangeran Siddhartha menghentikan tapa yang menyiksa diri itu. Kemudian beliau menuju atau pergi ke sungai untuk mandi. Badannya pada saat itu kurus sekali. Pada saat itu tubuhnya sendiri pun tidak bisa menopang badannya. Hampir saja si Pangeran Siddhartha ini mati. Tapi pada saat itu karma baik datang. Ada seorang wanita yang memberikan semangkuk susu. Siapa wanita itu? Wanita itu bernama Sujata. Jadi Sujata ini memberikan semangkuk susu. Untuk siapa? Untuk Pangeran Siddhartha. Kemudian setelah mandi, meminum susu yang dari Sujata, Pangeran Siddhartha itu mempunyai kemauan keras yang membaja. Pertapa Gotama setelah selesai mandi, setelah selesai meminum susu, Pangeran Siddhartha atau Pertapa Gotama melanjutkannya bermeditasi lagi di pohon Bodhi. Dengan apa? Dengan kekuatan, dengan meditasi yang benar. Dengan punya cetana, meskipun darahku mengering, dagingku membusuk, tulang belulangku jatuh berserakan, aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku mencapai penerangan sempurna. Dengan kekuatan yang membaja, perasaan bimbang itu juga datang kembali. Bisakah mencapai penerangan sempurna? Bisakah aku mencari obat seperti yang aku inginkan? Terus, akhirnya dengan kemauan yang kuat, pada saat bintang pagi muncul di timur, Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Pada saat kapan? Tepat pada saat purnamasi di bulan Waisak.
Usia berapa Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna? Pada saat usia beliau 35 tahun. Dan pada saat Pangeran Siddhartha atau Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna, di tubuhnya tuh memancar 6 sinar. Yang pertama biru, yang kedua kuning, ketiga merah, keempat putih, kelima jingga, dan yang terakhir itu campuran dari 5 warna itu. 6 sinar itu disebut Buddha Rasmi. Setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna dan membabarkan Dhamma selama 45 tahun, ketika itu Sang Buddha sudah mencapai usia 80 tahun dan beliau mengalami sakit karena faktor usia. Namun, berkat kekuatan batinnya, Sang Buddha mampu mengatasi berbagai macam penyakit. Sang Buddha melaksanakan perjalanannya dari Rajagaha menuju Kusinara dengan ditemani oleh Biku Ananda dan siswa-siswa yang lainnya. Sepanjang perjalanan, Sang Buddha selalu mengulang khotbah tentang pahala dari mengikuti 3 faktor dari jalan mulia berunsur 8, yaitu sila, samadhi, dan panya, yang akan menolong para siswanya bebas dari segala penderitaan. Dan sampailah Sang Buddha di Pawa. Kemudian Sang Buddha berdiam diri di hutan Maga milik Cunda. Cunda adalah anak seorang pandai besi. Mendengar Sang Buddha berdiam diri di hutan miliknya, kemudian Cunda menyiapkan makanan khusus untuk Sang Buddha. Makanan khusus yang diberikan kepada Sang Buddha disebut dengan Sukaramadava, yaitu makanan yang terbuat dari sejenis daging lunak dan jamur. Namun, setelah Sang Buddha mengkonsumsi makanan yang dipersembahkan dari Cunda, Sang Buddha kembali mengalami sakit perut yang luar biasa, sehingga Sang Buddha berpesan kepada Cunda untuk menguburkan sisa makanan bekas Sang Buddha. Kemudian keesokan paginya Sang Buddha melanjutkan perjalanannya kembali ke Kusinara. Dan akhirnya sampailah Sang Buddha di Kusinara. Di tepi sungai Kuta, Sang Buddha kemudian mandi untuk yang terakhir kalinya. Dan kemudian dia beristirahat di bawah 2 pohon sala kembar. Meskipun pada saat itu bukan musim semi, namun bunga pohon sala bermekaran. Kemudian Sang Buddha berbaring dan parinibbana. Pada saat itu Sang Buddha parinibbana di tahun 543 sebelum Masehi di bulan Waisak. Nah, itulah sejarah singkat tentang riwayat kehidupan Pangeran Siddhartha, kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan Sang Buddha parinibbana. Meskipun Sang Buddha telah parinibbana, bukan berarti kita tidak bisa mengikuti ajarannya. Kita masih tetap bisa meneladani ajaran Sang Buddha. Salah satunya adalah tidak berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Nah, buat sahabat-sahabat Dhamma semua, dalam mengisi acara Waisak ini, kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Minimal kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semoga dengan kita melakukan perbuatan baik dapat bermanfaat buat diri kita sendiri maupun orang lain. Tidak lupa Bu Kusma ucapkan selamat Hari Raya Waisak 2564 Buddhis Era. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.